Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di CLC Channel. Kali ini di Ngaji Kopi dan sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber utama kita yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Sirajuddin. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini kajian kita terus melanjutkan dari kitab Bidayatul Hidayah. Seperti pertemuan sebelumnya tentang manajemen waktu, masih ingat ada 4 hal yang dilakukan dan diantaranya adalah bekerja. Tapi yang utama dari kemarin adalah jangan sampai dalam satu harinya itu disibukkan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan pilihan-pilihannya itu adalah semuanya manfaat. Memang makom manfaatnya ada yang tinggi, ada yang menengah, dan ada yang bawah, tapi semua manfaat. Nah, hari ini, malam ini itu seandainya itu tidak bisa ditempuh karena lain hal, ada banyak alasan, ada istilah uzlah gitu. Nah, apa itu uzlah dan urgensinya, hal-hal yang terkait dengan uzlah itu akan kita bahas malam hari ini. Dan mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah untuk keberkahan dari kitab Bidayatul Hidayah. Al-Hadiniyatus Sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, silahkan Pak Kiai, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi faizin. Biridwallahi rabbil alamin. Amma ba'du. Al-iktifa wal iktisor, to the point. Saya matur melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu manajemen waktu, mengalokasikan waktu yang bermanfaat dari yang paling utama sampai yang minimalis. Minimalis itu ternyata kerja itu. Nah, masuk dalam paragraf atau bait setelahnya itu Imam Ghazali menyinggung masalah uzlah. Ini tentu pembicaraan masalah uzlah tidak sedetil di kitab induknya Ihya Ulumuddin, tapi ya cukup memberikan solusi kalau ada orang yang gerah gelisah melakukan aktivitas keberagamaannya, itu solusinya, alternatifnya uzlah. Tapi saya mau melihat uzlah itu dari cara pandang lain. Jadi orientasi manusia itu harus orientasi bermanfaat, baik dunia maupun akhirat. Tapi karena rekomendasi agama, orientasi yang terbaik itu akhirat dulu baru dunia. Tapi yang untuk ukuran itu kemanfaatannya. Makanya ada hadis yang mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat. Nah, itu dipegang semuanya. Itu Mas Alim Barangwi. Aku manfaatnya apa? Saya pernah ikut sama orang Padang itu sampai mendidik saya itu dulu, kamu itu harus mandiri. Jangan gratis, semuanya itu harus bayar. Biar kamu ada harga dirinya. Walaupun ikut orang tua. Contohnya apa? Misalnya makan itu orang itu namanya Pak Rodi. Itu ngajarin. Nah, bayarnya itu mungkin ya melu asasah piring, melu nemani ibu masak, melu nyuguhke geni, belanjake nang warung. Jadi ada aktivitas kontribusi dalam pemanfaatan. Nah, acuan, makanya
al ilmu muqaddamun alal amal. Ilmu itu harus didahulukan, aturan main itu didahulukan ya. Kemanfaatan itu yang ngatur biar syariat. Soalnya manfaat bagus, terus kata-kata apapun itu sekarang sudah bergeser dari makna generik aslinya. Jangankan makna istilah Arabik, makna syar'i, kamus bahasa Indonesia itu pun kita sudah jauh. Misalnya kita mengatakan orang cerdas itu apa, orang jujur itu apa. Kita bikin itu sendiri, bikin kosakatanya ngambil dari situ, tapi secara makna kita membuat makna sendiri itu karena pergeseran orientasi kita. Orientasinya itu nafsu. Kemarin kan saya bilang mentalitas baiknya itu harus ditumbuhkan. Nah, kita terjebak pada mentalitas enaknya bagaimana, bukan sebaiknya bagaimana. Nah, itu cuman itu saja. Akhirat, dunia, agama, dan umum kemarin dibilang ya itu cuman sebaiknya dan enaknya. Nah, itu kan bawah sadar kita kan enak memang. Enak tidak disalahkan karena itu memang untuk tenaga ya. Nanti ada babnya di sini, kita bacakan nanti tagnya insya Allah. Imam Ghazali Masya Allah. Luar biasa betul. Detail dan beliau jembatan kita untuk sampai ke Rasulullah. Nah, pengatur kemanfaatan tentu syariah. Nah, itu kita lihat syariah itu ada maqasidu syariah. Maqasidu syariah itu tujuan syariah. Tujuan syariat Nabi, tujuan syariat agama atau tujuan Islam itu kan ada 5. Khifduddin, khifdun nafas, khifdul aqli, khifdun nasr atau nasab, dan khifdul mal. Jadi menjaga agama itu orientasi pertama. Nah, uzlah kan itu masalahnya. Kenapa uzlah? Karena untuk menyelamatkan keberagamannya. Uzlah itu kan kecil, yang besar kan hijrah. Kita lihat, nanti kasusnya di politik, di dunia apapun nanti seperti itu. Mau uzlah atau mau terlibat di situ. Jadi mau golput atau ikut. Mana yang lebih baik? Nah, itu yang memandang syariah, jangan kita. Nah, jangan asal ikut-ikutan. Nah, uzlah itu menyelamatkan agama, politik itu maslahah ummah. Masalah ummah tapi itu siasah. Siasah itu seperti orang bal-balan itu jangan disangka orang menendang bola ke belakang itu mau bunuh diri. Itu kan dioperkan ke kiper biar lebih jauh untuk manajemennya biar lebih luas. Walaupun nanti kipernya ada yang selip menyelamatkan bola jadi bola bunuh diri kan ada juga. Nah, hijrah itu memastikan ilatnya. Dan itu hari-hari ini kan masih dalam rangka mauludan terus itu tiba Rasul itu yang paling krusial itu hijrah. Nah, makna generik hijrah kan al-muhajiru man hajara su'a. Yang dinamakan orang hijrah adalah orang yang meninggalkan keburukan. Nah, itu jadi kemanfaatan di situ juga. Pokoknya kowe arep ngopo lah. Cari mana yang lebih baik. Endi sing luwih apik? Engko Imam Ghazali ngajari, kamu itu seperti ini jati dirinya. Yang baik begini. Kalau nggak kuat, tidur. Kalau kuat dilanjutkan. Jangan menggok. Nah, itu sebagai mukadimah, saya bacakan tagnya ya Mas. Saya bacakan tagnya. Sayangnya orang gue kacamata kok nek ora pas diliki hurufnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa kitabatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alaika fi bayati naharika alla tastaghila illa bima yanfa'uka fi ma'adika au ma'asyika. Alladzi la tastaghni 'anil isti'anati bihi 'ala ma'adika. Ini kalau di dunia pesantren biasanya dimaknani utawi iki iku. Fa'alaika mongko netepono ing atase sira fi bayati naharika ing dalem wektu awanira apa ala tastaghila nyentok ora ketungkul sira. Jangan sampai kamu dalam waktu siangmu itu illa bima kecuali kejaba kelawan perkara
yanfa'u kang manfaati apa ma ka ing sira fi ma'adika ing dalem nggon bali ira. Jadi ini kan orientasi akhirat. Persis yang Quran wa btaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Au ma'adika atau dunia Oh, masyaallah. duniamu. Ma'asika ya. Au ma'asika utawa panguripanira. Astagfirullah. Ini ora gamblang wis tuwa. Alladzi perkara la tastaghni kang ora bisa semugih sira anil isti'anati saking ngalap pitulungan bi kelawan donya, kelawan ma'as, kelawan ma'isyah, ala ma'adika ing atase nggon balira. Jadi nonsen orang yang meninggalkan dunia karena memang akhirat itu pertaniannya juga di dunia. Ad-dunya mansu'atul lil akhirah. Tapi kan kekuatan kita juga dari dunia. Makan, minum, apa-apa. Nah itu harusnya memang dunia itu dirohanikan. Cuman orang itu seolah-olah sudah benar ya. Cuman kalau bisa manajemennya yang akhirat itu didahulukan. Nah kuwi apike kepiye? Itu akhirat. Fa in ajazta mongko lamun apes sira anil qiyami saking jumenengi bihaqqi dinika kelawan hake agama ira ma'am kholatatin nasi sartane campuran maring menungso. Kalau kamu tidak bisa mendirikan keberagamaanmu beserta orang-orang campur karo wong-wong warna-warna wakun talan ana sira iku lataslamu ana iku lataslamu ora slamet sira. Jadi nak campur kuwi agamane ora iso jejeg tur ora iso slamet fal uzlatu mongko utahe nyingkrih nak cara pesantren le maknane nyingkrih ngusi. Jadi itu harus kritis. Nak Gus Naji jadi ninggal cangkruan karo kanca. Nak basane sarang cangkruan. Jadi ndopo jagongan karo santri-santri udut-udut. Kan entek wektune cah pondok. Jadi mawane barasar kamari kudune oleh pirang. Nek saiki mabar-mabar gitu. Mabar-mabar ya. Game Mabar ki apa? main bareng. Oh, mabar main bareng. Online game. Oh, padha karo nobar itu ya, saka nobar. Kowe naik Itu Gus menghabiskan Naji. waktu banyak itu. Gus Naji itu lebih baik meninggalkan mabar daripada melakukan kesunatan. Karena madorotnya lebih besar yang mabar itu. Darul mafasid aula min jalbil masolih. Kelihatannya kejem kan sadis. Podo karo leren udut luwih apik ketimbang nglakoni kesunatan. Itu ya, seperti itu. Nah, kita kaya Syekh Abu Nawas saja. Nak potongan swarga ke ora, ning nak neraka ya ora kuat ke ya njaluk kewelasane Gusti Allah lah. Kula niku nak swarga mboten pantes Gusti, nek nak neraka mbok ampun to lah. Nah, seperti itu kita. Jangan jarak jatuh. Fa'alaika mongko fal uzlatu mongko te uzlah iku aula luwih utama. Lebih baik kamu menyingkirkan diri. Cuman kalau nanti dilihat dari tinjauan kritis ya ada kriterianya uzlah yang benar seperti apa. Umpamane kok aku kok uzlah babah ya ora wae to. Kowe iki mbok dhewe wae. Manfaatnya apa tuh campur wong yasinan barangnya wong maca guru bener. Tapi kemanfaatannya bukan di situ. Banyak kompleks. Ya kudu dicampuri wong. Fa'alaika mongko netepone ing atase sira biya kelawan uzlah. Jadikan pakaian kamu uzlah itu kamu. Fa fiha mongko iku ing dalem uzlah annajatu ta slamet wasalamatu lan keselamatan itu padha ki maknane mutakriben itu deket najah ya selamat salamah ya selamat. Orang buka sarai, nah buka sarai biasanya ono keterangan. Jadi ini berhati-hati terhadap waktu siang itu jangan sampai kita tidak bermanfaat. Turu ora apa-apa. Ya mungkin nonton HP-nan nggak apa-apa, tapi mental itu ditaruh di aku engko ngopo iki. Nak wis rileks wis ngopo. Nah itu yang nggak boleh hilang. Nah, kita podo kan mabar, kita juga chattingan online, nah perlu yang merokok. Tapi nanti hasilnya lain itu karena kita orientasinya pas gus-gus kayak lo, gus-gus putra kiai kan nak ditiru-tiru le nyangkruk le ngopo awak dia berantakan karena dia cuman untuk malah ono sing menyamar mengelabui ono sing nyamar men ora kasar kepopo. Tapi gus-gus zaman dulu itu
Jagong bareng wong wis kesel, dhek wudu salat sunat, nah ora nang sarean pemimpin anu garjo nang sarean Yang lain kono tidur tugu baca kitab mental sendiri. baca kitab. Atau kalau enggak pun tidur mungkin sudah sholat hajat, sudah sholat istikharah itu nanti kualitas deresane. Deres itu, kamu deres itu bisa masuknya waktu tidur mungkin. Nak gek deres stres enggak masuk, ming liwat tok. Tapi berkahnya itu akumulasi le roh tulisan kuwi engko nak plus pas tidur tapi tidur bermutu. Ada seorang guru, dosen, dosen UGM itu saya pernah Pak Damarjati itu pernah kan beliau sering ngisi kajian. Ini ngajari tidur bermutu. Nah, bermutunya Pak Damarjati yang paling madep nang tipe B. Tapi kalau tidur bermutu menurut Imam Ghazali kan wudu, marep kiblat, kaya Kanjeng Nabi iki tangane nang ngene. Ini miring ini. Oral itu malah bungkep, melumah, miring. Yang terbaik gini. Grade-nya tidur ada. Yang paling elek, yang mengkurep kan, kayak turunnya setan. Nah itu berbahagialah kalau kita referensinya kitab itu karena malah lebih jujur, lebih efisien. Nah orang tuh nggak mau ikut rekomendasi kitab karena tidak membaca. Karena orang mau mengang masalahnya orang ngerti. Lalu Kanjeng Nabi ono wong brengsek disabari karena beliau tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu. Mereka melakukan itu nggak mau ikut saya karena mereka belum tahu. Orang li pancen menolak aslinya. Dunia ke jahiliyah bodoh li ora maca ora ngerti. Kita teruskan. Uzlah ya sudah ketemu. Uzlah itu solusi. Fa'ing kunta terus Imam Ghazali jujur. Monggo lamun ana sira fa'ing kunta fa'ing kanat ya Allah, saya itu enggak begitu jelas. Fa'ing kanat monggo lamun ana opal wasawisu waswas pengridu utawa bahasane saiki provokasi dari setan fil uzlati ing dalam uzlah, ing dalam nyingkrih, ing dalam ngusi, dalam pengasingan kita tujal dibukang narik ka ing sira ilama maring perkara layar do kang ora ridho sapa taala Gusti Allah taala. Walam takdir lan ora kuwasa sira ala qomiha ing atase nyereng utawa meksa mengendalikan nafsu biwadoi fil ibadati kelawan pira-pira kewajiban pira-pira ibadah jamak kabeh wadhaif ibadat fa'alaika mongko tetep ning atase sira binaumi kelawan turu. Kon turu ini. Nak kowe kok wis nyingkre, wis ora mabar. Ning ya gurung bisa, arep wiridan urung bisa, arep deres urung bisa, arep mengerjakan soal-soal PR nggak bisa, malah lari ke chattingan, hati-hati loh itu. Nah, kui jangan-jangan was-was. Itu saya mengingatkan jenengan semua, tapi terutama saya juga, Pak Mas Dewi, wis ado wis ora turu karo bojone, wis saiki ana musala, saiki nang musala tak kancing. Ya jebulane nang kono tetep ditutke HP kan. Engko bisa mungkin chattingan, bisa mungkin ngapane itu hati-hati. Malah lebih baik mungkin tidur. Nak ngantek ada provokasi setan yang menyebabkan Allah tidak ridho, nah itu lebih baik tidur. Kamu nggak bisa memaksa diri untuk pekerjaanmu, mau belajar, mau sinau, mau deres. Binaumi, fahuwa mongkote naum, iku ahsanu ahwalika, luwih bagus-bagus tingkah iro. Piro-piro tingkah iro. Jadi tidur itu malah lebih bagus. Imam Ghazali jujur, ini lihat teke sebelahnya. Ahwalika tingkah ira wa ahwalina lan pira-pira tingkah ingsun. Imam Ghazali yang ngono. Berarti Imam Ghazali ya cok sari wis nguzlah kok ije kurung bisa be. Imam Ghazali gitu. Ida ajazna alikalane apes kita anil ghanimati saking apa jenengane oleh ghanimah ke rampasan apa ya cara carane ki hasil banyak ki apa bahasane gawe oleh bagian gede rodina mongko ridho ingsun bisalamati kelawan selamat fil hazimati ing dalam kepaung. Nah cara pesantren ini mana nih kepaung. Jadi turu itu bentuk kekalahan. Kalah. Tapi Imam Ghazali ngendika ngeten. Fa akhisa ke mongko gawa asor utawa keindahan yang mengherankan. Turu kok indah, turu kok barang apik. Kan selamat iku turu. Nah, saiki sing bahasane lain Gus Bahak. Turu ki lah ganjaran. Ora ming wong poso tok. Timbane aku malah nong kafe, timbane aku malah ngopo.
Jadi Siap. turu mubah itu fardu wajib karena meninggalkan Haram. larangan. Nah, itu bahasanya lain. Cuman kritis ya. Ya aku ya seneng wae lah kasus koyo Gus Bah itu. Muga-muga istiqomah kuat. Tapi sing netizen ini kudune cerdas. Jadi bolak-balik ngendika kedong mendukung langkah yang ini, kedong menolak. Uzlah didukung, wong turu didukung. Tapi sekali waktu beliau menolak. Oh haram uzlah, kowe wajib mulang. Guru kok nguzlah, kepiye murid jal. Bi khaliman kelawan tingkai wong salamatu dini kang utai slamete agamane wong iku fita tili hayati ing dalem nyuwungake uripe wong. Idzin naumu krana utai turu iku akhul mauti seduluri mati. Ya turu kan kaya mati. Kowe duwite moh kok turu tuh. Jajal wong turu. Aku ngenani rene suwi lho nganu Komarudin. Nah, kamu Turun. tidur di situ ya tak celuk meneng ya. Eh, tak tawani rokok ya enggak mau Iki tidur. 1 juta moh situ. Moh. Idzin naumu akhul maut. Nah, wong nah kelingan nak ngajine bapak itu kan orang nahwu sorob lengket banget. Setiap ngaji itu malah lemu rodi. Kuwi nganggo ilmu nahwu. Nah, kuwi delok kuwi kan Asmaul Khamsah kuwi. Tapi engko keterangane saka kono. Yo arep narep nyebutke tahsis apa kuwi ya nganggo kaidah nahwu sorob, nganggo kaidah eh alfiah umpamane gek ngrembug usul fikih yo. Mana yang lebih baik saya uzlah atau bertahan di sini. Mana bin fisoli. Dahulukan yang kamu apa ya? Daruriyat yang sangat dekat keperluannya kamu itu yang kamu dahulukan. Wa huwa utai turu iku taktilul hayati nyuwungaken urip wal tihoku lan tihoke madani ya. Madani utawa mirip bil jamadati kelawan barang atos. Dadi wong turu kuwi dianggep padha karo kursi, meja, salon, gitar, barang kuwi dadi ae kaya barang atos. Sepertinya sampai di situ dulu ya. Intine, kesimpulannya, kalau ada kesulitan melakukan kegiatan keberagaman. Nah, contohnya santri atau pelajar ya. Kita kalau mabar tadi terus atau di warung ngobrol itu kita sebenarnya kekalahan di situ. Dia orang deres. Nah, itu harus nguzlah. Ya pamit lah, pamit jut. Ade kritis, kita ya nak lunga berpengaruh ora nang kene, nak ora pancen apik ler lunga. Mbah nang sarean, mbah nang musala, nang masjid, dimanapun tempat. Kamu mungkin nggak langsung bisa langsung ngarep mulon terus A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah nurus samawati wal ardi mathalun nuri kamiskatun fiha misbah. Pituruting maca Quran ya umpamane. Ning setidaknya sudah ada langkah mau menyelamatkan diri. Nah, pas kuwi nak dini-dini kok Gusti Allah langsung maringi akeh. Kamu terus wudu terus terus celing masuk bagus. Tapi kalau enggak, kuwi turu. Nah, turunya itu persiapan dia sudah lari dari kegiatan buruk. Nak ngomong ganjaran jelas ya ganjaran. Tapi jangan pernah melepas orientasi, terutama anak-anak muda itu. Orientasinya ilmu. Sing sekolah ya mikir sekolah, sing santri pondok ya mikir apa kuwi. Aku enggak munafik ya, aku pernah melewati sekolah, pernah melewati ngaji. Itu berat semua. Sekolah ya berat, ngaji juga berat. Nah, itu yang menyelamatkan orientasi. Kita bandel apa nih nak ije mikir gon aku kudu rampung, aku iki kudu rampung. Nah, itu selesai. Balik ngoyak saya bahasake alif. Saya waktu menyelesaikan nahwu sorob jurumiyah itu di Lampung. Di Pak Kiai Sobari, Allah yarham, baru meninggal. Beliau santri tua Bapak. Jadi Bapak itu santrinya yang punya pondok banyak sebenarnya. Dan saya cenderung memilih Kiai Sobari itu karena tasawufnya, terus hidupnya betul-betul Masya Allah warok beliau. Beliau yang saya ceritakan kecelakaan yang wong doloro itu beliau malah ora apa-apa. Kecipratan geteh udur klambine rawak-rawak tapi ora apa-apa awake. Nah, itu saya menghatamkan jurumiyah di situ tasmek tak kon nyimake.
Nah, nyimake kuwi ling mengeluh karo Pak Amin. Aku dikondo. Wah, payah aku nak nyimake Mas Din. Kecepatan aku ke bundal-bundal. Enggak, saya sebenarnya kuwi setengah wis apal ning arep ngoyak kudu rampung kan golek nang Madinah. Golek mau ke Madinah itu kan harus diselesaikan itu jurumnya. Saya di situ tak rampungke berapa bulan. Padahal urung ono listrik loh itu di situ. Pakai andir. Teplok ya. Andir, andir. Romantis. Ada andir. Andir ya. Jadi saya kalau mau disamakan dengan mungkin anak saya sih rata-rata. Saya nggak rela karena saya mungkin dibilang nakal di sekolah di rumah apa. Tapi ada waktu-waktu yang saya memang untuk ngaji. Dan guru-gurunya alhamdulillah keras. Seperti Mbak D itu keras. Ya bapak saya sendiri keras. Mungkin waktu itu saya nggak bisa mengambil nilai hikmahnya ya. Tapi membekas. Itu yang saya bilang kemarin. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, menjadi lisannya itu yang lisannya membekas. Segitu dulu Mas. Ya. Terima kasih Pak Yai Ahmad Sirajuddin. Ini memang temanya sebenarnya cukup melebar. Kalau memang harus dikerucutkan ke uzlah, mungkin arahnya nanti ke uzlah dan hijrah gitu. Karena yeah. Fenomena kekinian, artis-artis yang dulunya hedon, gaul gitu, terus tiba-tiba pakai kerudung, kumpul-kumpul, itu mereka menamakan dirinya hijrah gitu. Iya, Jadi ada itu, ada term hijrah ada itu. term hijrah itu tidak sadar orang yang memang belum punya apa-apa itu hanya dengar oh hijrah itu bisa di HP kan gitu. Ya itu mungkin ada benarnya juga ya. Tapi memang harus diilmukan dan uzlah. Meskipun kesan pertama kesan pertama uzlah bagi saya itu seperti orang apatis, melarikan diri. Kesan pertama ya. Uzlah itu nggak mau menghadapi kenyataan apapun perihnya. Kalau situasi di lapangan begitu crowded nggak bisa menyelesaikan terus pergi saja, itu kesannya agak egois perasaan saya. Tapi kalau kemudian pilihannya itu kok hijrah, itu ada tantangan bahwa dia mau mengambil strategi lain untuk mengalahkan. Karena Kanjeng Nabi hijrah itu kan untuk kembali lagi ke Mekah dan dia memenangkan. Tapi kalau uzlah kesannya itu nyepi sendiri, mencari kenikmatan sendiri, kebaikan sendiri karena tidak ditemukan di lingkungannya gitu. Jadi kesan uzlah saya itu masih konotasinya agak orang nggak petarung, nggak mau kalau yang seperti ini harus pergi, siapa yang mau dakwah di lingkaran hitam-hitam seperti Gus di Jogja itu kan berani ke prostitusi di tempat-tempat yang seperti itu, dan dia berani masuk, kegiatannya pun tidak begitu harus islami banget, tapi sudah menghentikan kegiatan transaksi prostitusi misalnya. Tidak harus ngaji yang mewah-mewah, tapi pernah ya Cak Anan pernah nanti kok di kalangan ayah itu pernah ada yang di Jogja di Sarkem itu yang ikut kegiatan itu, dan dia mengerti kegiatan itu, dan dalam sepanjang kehidupan malam itu saat itu tidak ada transaksi seksual karena semuanya ikut kegiatan pengajian. Buah kualitas kayak apanya itu kan luar biasa. Tidak terus mau mencari sing seneng-seneng tadi pojok masjid sana yang khusyuk terus membaca sendiri, itu enggak. Dia harus berani kotor-kotor menghadapi orang yang tidak semuanya bersih dan kuat. Itu kan luar biasa. Nah ini kan menarik sekali nih. Itu kalau orang Jawa bilang itu ada yang mengatakan tinggal gelanggang colong pelayu. Nah itu melarikan diri. Itu yang dikritik Gus Bak, nggak boleh itu. Kak, menceritakan dari Imam Ghazali juga, cuman kan yang dari Ihya ya. Yang dari Ihya itu kritis bolak-balik dari berbagai macam cara pandang. Itu Imam Ghazali malah pernah kalau wali-wali itu kan ke gunung, hanya misalnya menjauhi maksiat itu. Nah, Sunan Geseng ya di Tirto, nggak malah di Grabak, apalagi Magelang. Sunan Muria ya di gunungnya bukan di Kudus. Sunan-sunan itu nyingkrih, uzlah. Nah itu Imam Ghazali mendekati mereka-mereka yang uzlah itu, ditanya, kamu melarikan diri, menghindari bid'ah atau apa yang merusak agama, atau kamu meninggalkan tanggung jawab amar ma'ruf nahi mungkar itu. Amar ma'ruf nahi mungkar kan PR. Makanya yang betul tadi, yang lebih pas itu konsep malah hijrah itu.
mengatur strategi. Nak bal-balan ya maju mundur kan, kedong do berkinong Oh, buri. itu jago nih, Mas. Dia Bal-balan ya. main PS itu pinter ngombal. Seolah sudah dekat gawang, dia Ah, nggak langsung ngegolkan karena ah, mesti keblok kiper. Dia ah. tarik dulu saat itu langsung gol gitu. Tapi ditarik dulu, nggak langsung semuanya ke depan, mundur dulu, habis Iya. strategi akhirnya gol ya. Ini jagoannya ini. Banyak 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 kiai malah tokoh ya. Tokoh itu eh, menggambarkan menggambarkan keberhasilan itu malah seperti main bola. Hmm. Yo enggak terus nyerang terus enggak. Nah, termasuk pilihan itu kan yang terbaik itu bertahan di daerah atau malah menyerang. Menyerang pun kan delok kondisi. Delok kondisi misalnya diserupake bal-balan itu kan kadang ya do pergi mundur. Lihat yang paling tepat seperti apa. Nah, saya kira malah malah hijrah itu. Cuman kesannya kalau besar itu kan eh, apa ya? Hijrah juga dimaknaninya orang terjebak pada pindah-pindahnya dari tempat. Iya. Sebenarnya kan harusnya malah semangat ya, bener yang tadi dibilang artis hijrah itu memang semangat. Al-muhajiru man hajarus su'a. Orang yang berhijrah itu orang yang meninggalkan keburukan. Jadi itu hijrah yang lebih pas. Maksudnya nanti ada kritik pedas memang. Anak orang semua orang hijrah. Ini kasus politik ya. Kasus politik kita lihat. Politik itu misal politik kotor. Kita sudah menjadi orang tasawuf, sudah orang ahli zikir. Kalau masuk politik itu nanti beresiko. Padahal di politik itu kalau kita nggak masuk, nanti dipegang orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, jenengan ada yang mendukung menjadi caleg ya, itu amanah. Karena nanti yang megang misalnya orang yang tidak amanah, itu kan rusak. Rusaknya kan lebih banyak. Nah itu kelihatannya fardu kifayah, tapi ganjarannya lebih besar dari yang fardu ain sendiri. Karena, Tapi ada resiko dia juga nggak bisa merubah malah kena. nah itu yang Ada berat. resiko Makanya itu. amanah itu dipandang dari satu sisi bisa menjatuhkan ke neraka. Kalau saya mampu kok nggak mau, padahal orang lain yang tidak mampu pun mau, saya dosa, malah ikut kompetisi. Tapi kalau ada orang yang lebih bagus, jadi kita kalah dengan orang itu malah kita merebut, yaitu kita juga neraka. Nah, makanya yang benar itu di tengah-tengah tapi kritis, tapi berat. Jajal umpamane, Mas sampean mbok ada pos kosong ini, apa toh? Jadi bayan, kan Mas serius gelem ora. Nah, itu jabatan strategis ning abot. Nah, nanti caleg itu dipikir ulang itu karena enggak itu serius. Bener bener. Iya. Oke, itu menarik nggih. Memang satu sisi ada uzilah dan hijrah itu, tapi mestinya sudah ada sedikit gambaran. Tapi Mm-mm. ada sebenarnya ada menarik sisi yang lain malam ini, manajemen tidur. Ini Ya, tidur ini bermutu. tidur bermutu atau manajemen tidur ini cukup menarik. Biar gini, orang pinter itu kan bisa kelihatannya enak tapi berpahala gitu. Iya, Yang tidak pinter itu sudah ngerkoso oleh popo oleh gitu, apa? oleh popo. Nah, Nggak efisien. nggak efisien. Saya eh, apa namanya tidur lah menghindari hal yang negatif. Ya, ngombe kopi lah daripada ngombe minuman keras misalnya. PS lah daripada judi online misalnya ya. Itu kan ada pilihan-pilihan. Meskipun itu tidak terus menjadi kebenaran terus. Hanya itu manajemen tidur mungkin menarik Mas untuk sedikit dia ditata. Biar yaitu bahwa kita itu setiap detiknya manfaat, bahkan dalam kondisi kita istirahat pun kita ada ganjarannya. Gitu. Ini eh, Imam Ghazali di bab Qoilulah nanti ketaatan bab sholat ya, bab sholat itu nanti itu malah menjadwal tidur itu jam 11 itu suruh tidur kan bubuk karena nanti mau mau untuk malam biar bisa bangun dan untuk kuat. Nah, Dia itu melek terus. Wayah subuhan tidur. nah itu yang banyak kasus seperti itu siapa itu wong kaki gunung itu yang poso itu. Nah, itu. Nah, kita Imam Ghazali jujur, kritis, kadang menyakitkan. Kamu harus tidur. Yaitu pondok-pondok kan tertentu. Nah, di pondok Bahya itu ada jadwal tidur nggak siang? Nah, itu bebas itu nomaden. Nah, pondok semacam pondok pendisiplinan ya, pembiasaan kayak suruh itu ada jadwal tidur, jadwal tidur.
Nah, tapi Imam Ghazali juga mengingatkan, kalau kamu sudah tidur siang, kamu malam harus begini-begini. Itu untuk tidur siang itu seperti kamu makan sahur untuk puasa siang. Kalau kamu tidur siang, kok nanti malam tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat seperti kamu sahur tapi tidak puasa. Jadi manajemen diatur sendiri. Diatur sendiri. Dikenal di dalam agama qailullah itu. Qailullah. Karena kan menariknya tuh gini, seluruh rangkaian teori-teori yang kemarin, manajemen waktu, kemudian ada uzlah, ada hijrah, ada tidur yang bermutu. Terus kalau misalnya dibayangkan teori-teori itu kita terapkan dalam satu misalnya keluarga. Kalau kita lebih amanah misalnya dalam sebuah pesantren. Kira-kira punya pesantren yang kayak apa itu? Misalnya punya boarding atau ya rumah tangga lah dengan menerapkan konsep-konsep dari Imam Ghazali itu dari bangun tidur sampai tidur lagi. Jadi sebuah kurikulum itu kayak apa ini? Kurikulumnya mengacu ke Al-Ghazali semua ini. Punya gambar nggak? Misalnya kalau tahulah ini pesantren ini rujukannya ini semua. Kita terapkan itu. Itu tanya Kamarudin itu Bledir itu kan Pondok Hidayah itu. Keren banget itu. Pondok Hidayah. Jadi gini, Imam Ghazali Masya Allah. Dan itu cukup. Saya pernah di TV itu lihat Mas Dik Doang itu ya. Mas Dik Doang itu mendirikan mungkin alam ya. Alam. Tapi ya boarding school juga itu ya. Iya. Nah itu tuh manajemennya orang nggak pesantren kan ya tetap terjun bebas, keluar dari orang ngerti. Tapi merasa enjoy setelah memang sampai dia nggak mengharapkan apa-apa dari orang. Nah, biar nggak dijanjeki karo dinas ini kamu mau dibangunkan ini. Malah loru nunggu. Tapi begitu dilepas semua, nah melakukan seperti ini cukup. Udah jadwal. Sholat, wiridan. Nah, di tengah wiridan itu ada magnet-magnet yang mungkin nggak bisa diterjemahkan. Nah, saiki lebih masuk lah. Waktu zaman saya kecil itu nggak ada, misalnya Jumatan itu orang ngedum nasi bungkus, Nah itu berkah langit, janji Allah karo suatu kaum itu beriman, bertakwa, pasti akan lasqainahum ma'an huda kau dari langit akan dikasih oleh Allah. Nah ini kalau nama nggak penting ya. Apa arti sebuah nama, tapi coba diterapkan itu jadwal dari sini, dari yang grid waktu itu. Yang grid waktu itu orientasi pertama ilmu. Nah, untuk mendukung ilmu mungkin dibarengi dengan yang jenengan katakan itu dalam satu kali action dia meliputi dia sudah ilmunya kepegang, yang kedua dia juga sedang berzikir, yang ketiga dia juga sedang pengabdian terhadap masyarakat lewat ilmu, dan yang terakhir mungkin hasil atau ujroh upah. Nah ini seperti Islam itu kan filosofinya memang suruh bertakwa, suruh bagus, tapi jangan lupa ketakwaan dan kebaikan kita itu mastata'tum, menurut kemampuan. Nah menurut kemampuan seperti dalam bahasa itu memaknainya seorang ulama itu bukan dari segi linguistiknya, tapi cara berpikir, kemampuan, termasuk hukum. Nah jenengan keberkahan dari bidayah ini nanti dimasak munggah midun, yang jelas bikin jadwal nanti orientasi terbanyak yang paling maksimal menghasilkan ilmu seperti apa, jenis jadwalnya, terus waktunya seperti apa. Tapi jangan lupa juga memang tidur harus ada jadwal itu, disiplin. Ya. Walaupun ngejar target tayang kayak kemarin ini, tapi waktunya tidur harus tidur, karena itu Islam seperti itu. Orang menafsirkan wabtaghi fima atakallahu darul akhirah walatan sanasibaka minad dunya. Jangan lupa bagian kamu di dunia. Jangan lupa itu karena semuanya punya hak. Allah fa'alaika hak. Nah, terus badan kita punya hak. Badan juga jangan dianggap badan ini mata punya hak,
kuping punya hak, mulut punya hak. Nah itu fakti kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah hak masing-masing sesuai tempatnya, adil. Nah itu malah lebih maksimal daripada yang lembur. Coba bayangkan, jenengan nggak pernah belajar waktu sekolah, terus besok mau tes, mau ulangan, atau yang ngapalin Quran koya alim, mau tasmek, terus malam ini ngelembur, deres, sampai pagi, kan malah nggak maksimal besoknya. Besoknya nggak maksimal. Terus mau tes itu juga belajar, gawe kopi, bakar jadah, main bisa melek, belajar semalaman, nggak masuk sama sekali. Masuk kopinya, masuk jadahnya. Tapi ada kasus begini, mungkin itu peparing kali ya. Kalau saya ngajar seperti ini, ngajarin jenengan, ada kasus yang saya alami begini. Saya di Jogja di Kerapiak. Besok itu mau bedah buku. Waktu itu namanya MH Najib bukan Cak. Mau bedah buku. Nah, saya malam itu tak lembur baca bukunya itu harus selesai itu sampai jam berapa? Sampai jam berapa itu, dan besok masuk semua yang buku itu. Tak plek-plek misalnya mau tanya ya. Ini di bab ini, bab ini. Nah, itu ya yang saya ngajari barusan itu ada pengecualian, tapi kuncinya tetap orientasi pikir kita. Ya. Nah, itu luar biasa ya. Terima kasih. Mungkin ada yang nambah, Mas Komar? Alim mau nambah? Memang apa menarik banget itu yang kadang dianggap kita sepele, hanya tidur, tapi kalau di manajemen bagus itu kekuatan penting untuk ngatrol, ngegas kegiatan-kegiatan yang lebih maksimal. Yeah. Jadi kalau sudah tidur siang ya malamnya sekian, atau kalau tidak ya malamnya hari jam sekian, nanti bisa untuk sholat malam atau ada yang lain-lain gitu. Kebanyakan tadi yang menarik itu kan kalau orang awam melihat sosok Gus yang kelihatannya aneh-aneh, yang dilihat hanya anehnya, yang dilihat hanya senang-senang nongkrongnya, tapi tidak dilihat pas saat tidak dilihat oleh orang lain, tidak dilihat pas saat orang lain tidur dia ngapain. Saya pernah di waktu gini ngobrolnya juga rada saru-saru, santai ngobrol, tapi setelah semua tidur diambil kitab baca sendiri. Wong saya itu masih saudaranya Gus Mus itu. Jadi ya istimewa. Jadi saat kabeh tertidur terlelap dia. Nah, kebanyakan Gus-Gus seperti itu. Jadi luar biasa ya Mas. Terus kalau ditambah itu Mbah Mun itu, karena Mbah Mun sendiri itu seorang kiai dan punya Gus putranya ya mesti. Mbah Mun melihat Habib. Dia sing ngerkoso tenanan tapi yang mulia-mulia Habib ngopo. Nah, kita melihat semalam ada Habib tempat saya datang Bapak Wahdi ya. Itu orang Arab. Nah, itu mereka itu seperti apa ya? Kita nggak ngelihat rekosone dia nangis dia waktu dia cerita karena dekat sekali dengan Habib Lutfi. Nah, Habib Lutfi sekali duduk itu rokoknya sak slop entek. Ya dirokok sendiri juga dengan orang-orang lain. Tapi memang sepur rokoknya nggak berhenti Habib Lutfi. Nah itu mereka nggak tahu waktu nangisnya Habaib itu karena beliau punya beban dzurriyyah Rasulullah yang baik loh. Tapi yang brengsek juga ada. Nah, itu juga mungkin palsu. Tapi mungkin kasus koyo Gus Fuad barang itu dekat sekali dengan Habaib. Nah, semalam ada yang tempat saya. Orang NU itu Mas Fatah itu takon murad hadis la yadlimu la yuslimulah. Jadi muradi kula kepiye tak jawab spontan itu harus ada makna yang muqaddarun, dikira-kirakan, nggak tertulis di situ. Tapi maaf ini ada tamu tuh, tak foto ini tamu Habib itu. Nah itu kita nggak tahu manajemennya seperti Gus tadi. Habib ada yang pahit hidupnya kita nggak tahu. Kita husnudun. Makanya ya harus kritis lah. Kritis. Itu. Oke. Tambah lagi, Sambut? Ini saya titip tips. Tip itu apa? Strategi ya. Itu dari Hikam. Dari Hikam itu untuk kritis itu mungkin tertulis di itu. Jadi Imam Ibnu Athaillah itu mengajari orang supaya kritis, men eling lan waspodo itu
menaruh orientasi yang terbaik. Jadi niatnya apa? Umpamanya wong sing gek ngapal Quran, saya harus menyelesaikan, Qurannya harus menyelesaikan. Nah, saiki kuwate harus seperti siapa nggak apa-apa lah. Aku main koyo Gus Mukorobin, aku main koyo sapa? Koyo Syekh Ali Abdurrahman Al-Khudaifi, koyo Syekh Madrud. Nggak apa-apa. Tapi kamu harus menyelesaikan target. Itu nak Imam Ibnu Athaillah ngajarinya begini. Ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Cara Jawane ngene ya. Ijtihaduka utawi menteng-menteng tenanane kowe. Dadi all out le tenanan fima duminalaka nonggon perkara sing sepele, gampang. Jadi nak mangan barang kan gampang, gratis. Nak bocah kan malah ora ana beban golek pangan, nyambut gawe. Aku ora tau ngajari anak-anak kowe nyambut gawe ngrewangi aku enggak. Orientasi saya harus ngaji, belajar ngopo. Kalau enggak kuat tidur, walaupun anak yo tetap dolan, tetap ngopo. Nah, itu kita malah tenanan. Tenanan mungkin yang makan diganti. Makanya itu makan HP, makan nonton, makan mabar itu. Itu kan perkara gampang. Watak siruka, kue popeko, kamu menganggap enteng, fima ing dalam barang tuliba kang den purih, den suprih kowe. Kamu itu malah harusnya seperti ini. Fima tuliba minka. Kamu itu harusnya kalau pelajar ya belajar serius. Kalau santri ya deres serius. Kalau seorang pemimpin ya prihatin serius. Dalilun ala intimasil basirotin. Itu tanda kamu apa ya? Ketul basa Jawane. Nak basa Indonesiane apa ketul kuwi? Tumpul mata batinmu. Jadi mengasah mata batin men jernih, men tajem, wane kaya Gus, kaya Habib. Itu orientasinya yang terbaik. Nah, orang kuat pancen gledake. Nah, orientasi Quran yang ngajari jelas akhirat ya. Tapi kalau kita ya belum kuat lah akhirat. Ya, kita harus punya idola. Kita untuk sampai ke sampai punya idola kan. Saya cok guyu artis-artis idolanya siapa kamu idola kamu? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kenal kok karo gue ngerti kok idolanya kan ini. Lionel Messi. Ya? Idolanya Lionel Messi. Nah, ndelale Gus Mukorobin itu beliau sedo jadi alim rapat emang idolakan. Biyen tangi turu ngopo Gus Mukorobin. Aku nong ndi krungu Gus Mukorobin. Saiki nak krungu malah gek nganu apa? Darbuka. Ngaten gitu. Yeah. Ajar kritis kita ada di ngaji di Bidayah ini. Nah, semoga kita nanti dikritiskan oleh Allah karena mementingkan ngaji yang kayak ngaji nggak patek laku. Ya, saya nggak terserah jenengan manajemennya ini mau laku nggak di YouTube, tapi saya berorientasinya ngaji sing nggon mambu pesantren menan. Ya, saya mau seperti ini, mau menikmati. Urusan itu kan urusan dokumen dan yang lain-lain saya nggak mau terbebani. Main bagian langit. Iya, karena nanti langit juga ada manajemen sendiri. Iya. Dan kita menikmati prosesnya itu. Sekarang ya dinikmati sekarang. Kalau nanti belum tentu kita punya uang semene, rekening semene, belum tentu setenang kalau kita pas bisa membedah. Kita langsung makan ngaji. Dan terima kasih, mudah-mudahan istiqomah sampai ya menjadi apa ya? Kalau tiap minggu ada sesuatu pegangan itu kan, kalau misalnya Melayu minggu dengan katuan ya inilah kita kembali ke jalur lagi, minggunya jalur lagi ya, karena lumrah kita manusia itu bukan salah, bukan keliru, tapi memang sebaik-baiknya orang keliru, orang dosa itu orang yang taubat, dan kita setiap minggu bertaubat ya. Amin. Terima kasih. Kita simpulkan sendiri apa yang diperbincangkan dan dikaji oleh Pak Kiai pada malam hari ini. Insya Allah semuanya penting, semuanya berkhidmat, ada manfaatnya, dan biar kita terus kuat, strongnya jangan lupa ngopi di ngaji kopi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.